Oke, materi hari ini adalah tentang kompetitif strategi. Di sini adalah bagan untuk generic kompetitif strategi. Best cost provider, overall low cost, broad diferensiasi provider, fokus low cost, fokus diferensiasi. Nah, di sini ada market target. Market targetnya ada untuk pembeli dan ada untuk buyer segment, market niche. Kalau market targetnya sebagai perelung pasar, marketnya kecil, berarti kita fokus ke low cost atau fokus untuk diferensiasi. Tapi kalau bayarnya lumayan gede, berarti kita ke low cost atau diferensiasi. Bukan fokus ya, tapi kita usahakan ke diferensiasi. Di sini ada kepemimpinan biaya, biasanya ada margin keuntungan yang rendah, biaya unitnya terendah, volume penjualan tinggi. Jadi kita utamanya tetap biaya. Biaya yang rendah tapi penjualannya tinggi. Jadi biarpun untungnya kecil, tapi yang kita jual gede. Sehingga nanti lama-lama untungnya jadi gede. Daripada untungnya tinggi tapi yang beli sedikit, ngapain? Nah, di sini keuntungan dari penerapan strategi menjadi pemimpin biaya adalah perusahaan mengenakan harga yang sama seperti pesaing, tetapi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Daihatsu mengadopsi cost leadership strategi karena mereka memiliki biaya yang terendah dalam lingkup pasar yang luas. Harga jual produk Daihatsu paling murah di antara pesaingnya. Jadi fokusnya strateginya adalah pemimpin biaya. Mereka biaya produksinya paling rendah. Sehingga biarpun jualnya lebih rendah dari pesaing, dari produk yang lain, mereka tetap dapat keuntungan yang masih lebih tinggi. Selanjutnya strategi diferensiasi. Ini mengharuskan perusahaan bersaing dengan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki fitur yang berbeda dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Strategi ini akan berhasil jika terdapat sejumlah besar pelanggan yang loyal dan mau membeli produk atau jasa dengan harga mahal. Kekuatan perusahaan yang sukses dengan strategi diferensiasi didasarkan pada kepemilikan. Antara lain, fungsi R&D-nya efektif, research dan development. Contohnya Adidas, Nike. Pengembangan produk dan jasa yang kreatif. Produknya lain dari yang lain. Jasanya lain dari yang lain. Ada perbedaan dari produk yang satu dengan produk pesaing. Jasa yang satu dengan jasa pesaing. Fungsi pemasarannya kuat dan mampu mengkomunikasikan keunikan dari produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga tercipta persepsi di benak pelanggan tentang keunikan tersebut. Contohnya tadi udah disebutin juga Adidas, Nike. Terus reputasi atas kualitas atau kepemimpinan teknikal atau teknis. Misalnya Toyota, udah terjamin. Selanjutnya, Apple mengadopsi strategi diferensiasi karena mencari keunggulan kompetitif melalui penyediaan produk atau jasa yang unik. iPod, iPhone, dan iPad dalam lingkup persaingan yang lebar, broadband. Jadi produknya ada yang diferensiasi dari tidak hanya di handphone iPhone doang, tapi ada iPod, ada iPad, padahal bentuknya sama aja, fungsinya aja yang dibeda-bedakan. Sama fungsinya dibeda-bedain, sama kayak sampo gunanya untuk bersihin badan, bersihin rambut, tapi ada aja
sampo yang khusus untuk pemakai jilbab, hijab, sampo untuk yang rambutnya diwarnai, sampo untuk yang rambutnya keriting, sampo yang untuk rambutnya lurus kah, sampo untuk yang rambutnya ada kutu kah, segala macam. Sampo juga bisa untuk sampo anjing juga beda lagi, sampo untuk kucing beda lagi, segala macam. Jadi didiferensiasi. Perusahaan dengan strategi diferensiasi dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi karena pelanggan rela untuk membayar produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan lebih mahal dibandingkan dengan produk dan jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Itu dia tadi. Bisa dilihat, pembeli untuk sampo anjing, sampo kucing, itu biasanya kan lebih sedikit daripada sampo untuk rambut manusia. Tapi harga untuk sampo kucing, sampo anjing lebih mahal kan? Karena pasarnya dikit. Strategi fokus didasari, ini fokus ya, didasari oleh kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, ini bacanya gimana ya? Rolls-Royce memproduksi mobil untuk kalangan atas yang memerlukan kustomisasi yang tinggi. Biasanya Rolls-Royce ini sangat terbatas. Ini mobil jenis mobil sport, tapi yang harganya sampai miliaran. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan atau owner perusahaan doang yang punya ini, yang punya PT, yang punya apa. Biasanya di China ini kebanyakan. Yang lambang kayak burung mereknya. Oke. Jadi untuk strategi-strategi kompetitif itu ada yang namanya fokus dan ada namanya broadband. Nah, yang fokus tinggal kita lihat fokusnya mau kemana. Apakah fokus untuk biaya rendah atau fokus ke diferensiasi. Terus jika pembelinya market targetnya banyak, berarti kita ke biaya yang rendah tapi secara keseluruhan. Ikutin yang pesaing. Sedangkan yang untuk diferensiasi, kita diferensiasi tapi tetap gunakan R&D-nya yang pas. Tergantung marketnya. Marketnya itu banyak, pangsa pasarnya luas atau tidak. Kalau pangsa pasarnya kecil, berarti kita ke tekniknya fokus. Tapi kalau pangsa pasarnya gede, kita ke low cost dan diferensiasi. Oke, untuk materinya udah dulu.